Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas materi mengenai mengenal berbagai perasaan Bahasa Indonesia kelas 2 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Yang ketiga, kalian dapat mengaitkan perasaan cerita dengan pengalaman pribadi. Inilah gambar berikut ini. Apa saja perasaan yang terlihat pada gambar? Ya, benar, perasaan kaget. Kemudian, perasaan yang kedua yaitu, ya benar sekali, perasaan senang. Macam-macam perasaan. Ada sedih, kaget, senang, dan marah, takut, serta malu. Apa sih pengertian dari perasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Yaitu hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Kemudian mengamati. Lihatlah contoh soal berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah anak dalam gambar tersebut? Kedua, perasaan apa saja yang dialami siswa tersebut? Dapat kita lihat bahwa macam-macam perasaan yang ada pada gambar ini, yaitu ada perasaan sedih, kaget, marah, senang, bangga, dan malu. Dari pembahasan tadi mengenai berbagai perasaan yang ada pada gambar, kita dapat menjawab pertanyaan nomor 2, ya, dengan pertanyaan perasaan apa saja yang dialami siswa tersebut. Nah, jawabannya yaitu ada perasaan sedih, senang, marah, takut, kaget, bangga, dan malu. Untuk pertanyaan, berapa jumlah anak dalam gambar tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita menghitung dulu ya. Kita perhatikan gambarnya dulu. Mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ternyata jumlah anak dalam gambar yaitu ada 7 anak. Simaklah tulisan berikut ini. Pertama, senang. Senang adalah perasaan yang menyenangkan. Sebagai contoh, siswa yang senang mengikuti pelajaran. Perasaan sedih adalah perasaan tidak seimbang, seperti siswa yang tidak senang dengan pelajaran. Takut. Perasaan takut adalah perasaan tidak nyaman, seperti siswa yang takut mengikuti pelajaran. Perasaan marah adalah perasaan yang kasar, seperti siswa yang marah dengan guru atau pelajaran. Perasaan malu adalah perasaan tidak nyaman, seperti siswa yang merasa malu ketika bertanya. Perasaan kaget adalah perasaan tidak berisiko, seperti siswa yang kaget dengan sesuatu. Perasaan bangga adalah perasaan tidak bersama, seperti siswa yang bangga dengan kemampuan dirinya. Amatilah gambar anak-anak di dalam kelas, jelaskan mimik masing-masing perasaan, dan mulailah tanya jawab dengan teman. Contohnya, Uci, bagaimana mimik orang yang merasa sedih? Nah, Kiki menjawab, orang yang merasa sedih biasanya wajahnya murung. Mari kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Untuk soalnya, yaitu ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami, apa penyebabnya, ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Contohnya, aku senang saat dapat 100 atau nilai 100. Dan aku takut datang terlambat. Selanjutnya, ini merupakan contoh gambar sesuai pengalaman tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian menyimak.
Simaklah puisi berikut ini dengan judul Berpisah. Saat berpisah telah tiba, aku harus pindah ke kota Majene. 6 tahun kita lewati bersama dalam suka dan duka. Sampai jumpa lagi sahabatku, kita berpisah untuk sementara. Mari kita pelajari bersama tentang kosakata baru, berpisah dan pindah. Berdasarkan kamus KBBI, arti kata berpisah adalah bercerai, tidak berhubungan atau berjauhan. Contohnya, berpisah untuk selama-lamanya, meninggal di depan terminal bus mereka berpisah, kembali ke rumah masing-masing, dan lain-lain. Untuk kata pindah, sebagaimana disebut dalam KBBI, beralih atau bertukar tempat. Contohnya, penggunaan kata pindah adalah pindah buku mencatat dari buku dagang yang satu ke buku dagang yang lain. Atau bisa juga dengan saya pindah ke kota Malang. Kemudian mari berlatih. Lihatlah contoh soal berikut ini dengan menggunakan kosakata baru. Soal pertama, hari ini keluarga Emi ke kota Majene. Soal kedua, Uci dan Ria di depan kelas. Nah, untuk kedua soal ini, maka penggunaan pindah dan berpisah yang tepat ada pada nomor keberapa? Nah, untuk soal yang pertama, karena Emi ke kota Majene, maka kosakata yang tepat diisi pada ini. Karena dia ingin berpindah tempat, maka diisi dengan kata pindah. Untuk soal yang kedua, Uci dan Ria di depan kelas. Berarti kata yang tepat yaitu berpisah, karena dia berpisah di depan kelas. Kemudian pada pembahasan menulis, simaklah puisi di atas sekali lagi. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, ke kota mana tokoh aku akan pindah? Kepada siapa puisi ini ditujukan? Dan berapa lama tokoh aku mengenal sahabatnya? Untuk soal yang pertama, ke kota mana tokoh aku akan pindah, berarti pada puisi berpisah itu tokoh aku ini mau pindah kemana, berarti ke kota Majene. Soal yang kedua, kepada siapa puisi ini ditujukan? Tokoh aku ini menuliskan puisi untuk siapa? Yaitu sahabatnya, karena ada kata sampai jumpa lagi sahabatku. Untuk pertanyaan yang terakhir, berapa lama tokoh aku mengenal sahabatnya? Yaitu 6 tahun, karena ada kata dalam puisinya, yaitu 6 tahun kita lewati bersama. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini, anak-anak dapat mengenal perasaan. Nah, untuk mengenal perasaan ini merupakan kunci untuk memahami diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan memahami perasaan membantu mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi ibu berharap anak-anak bisa mengenal perasaan sendiri ya, dan mampu mengelola emosi yang kalian alami. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.